السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفضل علينا بشهره المحرم وتوجه بيوم عاشوراء المعظم. نحمده تعالى على ما تفضل به علينا وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة في يوم لا ينفع الندم لمن يندم. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، الكنز المطلسم والفيض المعمم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين منهجه المقوم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Dzul Jalali wal Ikram, amin. Meneruskan akan pelajaran kemarin, yaitu membahas tentang mandi yang disunnahkan dalam syarak, dalam agama. Kemarin sampai mana kemarin? Berakhir macamnya mandi yang mana? Ramadan. Ya. Daripada al-aghsal al-masnunah, yaitu disunnahkan mandi wa likulli lailatin min Ramadan, setiap malam Ramadan, ya, setiap malam dari bulan Ramadan. Ini disunnahkan untuk kita mandi agar selain memantapkan akan ibadah kita, terutama sholatul tarawih, juga untuk tidak mengganggu akan jamaah, ya. Lalu tidak mandi baunya mengganggu, ini menyebabkan tidak khusyuk, ya kan? Maka disunnahkan untuk untuk mandi, ya. Dan daripada mandi yang disunnahkan, wali halqi ana, kan disunnahkan, ya, untuk kita memantapkan akan kefitrahan kita, antara lain mencukur akan rambut yang tumbuh di sekitar aurat, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ini minal fitrah. Nah, ini disunahkan setelah mencukur akan rambut yang tumbuh di sekitar atau di sekeliling dari aurat, dari kemaluan, ya. Itu disunahkan untuk mandi, ya. Karena selain untuk menghilangkan bau tidak sedap, juga untuk menjadikan akan menjadikan segar, ya, kembali. Dan ini mencakup akan akar-akar daripada rambut aurat tadi, ya. Di sini bisa menahan akan nafsu. Karena dalam hal ini syaitan itu selalu mengikuti manusia.
apalagi kalau sendirian, apalagi kalau telanjang, apalagi kalau mencukur akan rambut di sekitar aurat. Ini ditakutkan adanya niatan-niatan yang tidak baik. Di sini dianjurkan untuk mandi. Di sini mampu mengekang akan nafsu, mampu mengekang akan angkara nafsu. Makanya kenapa dianjurkan walaupun sendirian, manakala mandi harus menutup aurat, karena bukan dari orang lain, dari dirinya. Inna ada aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuh kalian itu banyak. Ini musuh yang paling utama nafsumu. Jadi di saat melihat auratnya dan memegang akan auratnya timbul nafsu. Ya. Ini tidak ada beda, baik pemuda maupun yang orang yang sudah umur 70 tahun. Malah yang umur 70 tahun ini ya tua-tua keladi. Ya. Ini bahaya ini. Oleh karena demikian, manakala cukur akan auratnya, al-anah, itu rambut yang tumbuh di sekitar aurat, itu disunnahkan setelahnya untuk mandi. Dan begitu pula wali natfi al-ibit, itu daripada kefitrahan mencabut akan rambut ketiak. Ini disunahkan setelah mencabut rambut ketiak untuk mandi. Ya. Kita sudah berapa puluh tahun umur kita ini, 60 tahun ya. Mandi mencukur rambut aurat, rambut ketiak biasa-biasa aja, malah sambil jalan mencabut rambut ketiak biasa aja. Ya. Disunahkan untuk mandi, baik mencabut langsung atau dengan cara-cara lainnya, seperti menggunakan kapur dan lain-lain karena sakit. Kalau mencabut langsung, semuanya setelah melaksanakan akan hal tersebut disunahkan untuk mandi. Dan begitu pula disunahkan untuk mandi walil bulugh bisin, manakala seseorang baligh dengan dengan genapnya umurnya, ya kan? Itu alamatul bulugh, alamat baligh antara lain bagi laki-laki adalah al bulugh bisin, baligh dengan genap umurnya berapa? 15 tahun. Maksudnya dia dalam hal ini tidak mimpi-mimpi sampai umur 15 tahun ya. Atau perempuan, wanita ya, tidak keluar haid, yang mana awal daripada tahun yang memungkinkan wanita itu haid manakala berumur 9 tahun. Itu udah haid 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun ya, tetap tidak haid. Ya, bukan berarti dia masih kecil. Dia sudah balik dengan genapnya umur wanita tadi 15 tahun. Nah, begitu pula laki-laki ya, karena tidak mimpi keluar mani ya, sampai umur 15 tahun 20 tahun masih nganggap dirinya kecil walaupun sudah jenggotan. Kenapa? Karena tidak mimpi. Tidak harus balik itu dengan melalui mimpi ya. Tidak sedikit daripada laki-laki atau perempuan yang balik ya, justru dengan melalui genapnya umur mereka 15 tahun. Walaupun tidak mimpi bagi laki-laki tadi atau tidak keluar haid bagi wanita tadi, manakala mencapai umur 15 tahun sudah balik otomatis. 15 tahun menurut hitungan tahun
Islami. Ya. Ini dianjurkan untuk mandi manakala dia melihat penanggalan, dia balik, dia mencapai umur 15 tahun genap, disunnahkan untuk mandi. Ya. Wali al-hijamah, dan disunahkan untuk mandi seusai canduk. Al-hijamah itu canduk. Orang itu kalau sudah diambil darahnya lemas, ya kan? Lemas. Nah, ini untuk menguatkan badannya. Nah, disunahkan setelah canduk tadi, ya, juga untuk menghilangkan sisa-sisa darah najis kan, walaupun darah sendiri kan, namanya darah. Nah, juga apa? Dalam hal ini untuk kembali menyegarkan badannya. Wali khurujin min hammam, dan disunahkan pula untuk mandi manakala akan keluar dari hammam. Hammam itu apa istilah sekarang ini? Hammam, bukan. Hammam itu di zaman dahulu, terutama di Timur Tengah, karena tidak ada air, jadi oleh pemerintah Turki, ya, terutama itu dibuatkan hammam, yaitu mandi uap istilah sekarang ini. Tapi mandi uap sekarang haram, ya, karena apa? Ikhtilat, campur laki perempuan, buka aurat. Nah, hammam yang apa dimaksud dalam kitab-kitab fikih, yaitu tempat khusus untuk apa namanya, orang-orang yang tidak punya kamar mandi di rumahnya karena sulit adanya air. Itu dibuatkan apa tempat khusus untuk mandi. Jadi apa berupa gubah gitu, tertutup, terus berupa terdiri dari beberapa kamar. Masing-masing kamar punya pintu sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak kumpul. Nah, satu kamar itu di tengahnya ada apa? Kolam, ya, seperti songgoriti. Ya, itu. Ini lebih besar lagi. Jadi mereka itu apa? Begitu masuk, karena ada sabun semacam sekarang ini, ya. Begitu masuk itu langsung duduk di mana, di kursi depannya kolam tadi, ditutup itu apa? Pintu tadi. Nggak ada orang lainnya masuk, hanya pakai sarung yang apa untuk menutup auratnya. Kira-kira 5 menit ini sudah apa derodos akan apa akan keringatnya. Nah, di sini kalau sudah demikian, untuk mengalukan bolot itu mudah, itu kegunaannya. Ini sebelum mandi, nah, itu apa bolot tadi itu dialu dengan tangan saja atau dengan apa namanya anduk yang kasar, ya, itu kan keluar. Nah, setelah keluar baru masuk di hammam tadi itu. Masuk di kolam tadi, nah, setelah membersihkan dirinya itu keluar, nah, terus membayar akan ongkosnya. Ini hammam semacam ini diberi nama al-hammamat at-Turkiyah, ya, di Al-Madinatul Munawwarah sampai sekarang ada sekitar berapa 3 hammamat itu khusus. Jadi kalau istilah sekarang mandi uap, karena panas kan itu airnya, mau tidak mau pasti panas itu. Nah, ini karena nanti apa waktu dia masuk itu sebelumnya kan ada orang lain masuk, bekasnya orang dan lain-lainnya, maka disunahkan manakala akan keluar mandi untuk menghilangkan bekas-bekas daripada apa orang-orang yang sebelumnya masuk, atau mungkin dia ada penyakit dan lain-lainnya, ya, dengan mandinya dia jangan sampai orang yang lain masuk tadi, atau orang setelahnya masuk tadi itu terjangkit oleh penyakit. Ini disunahkan. Begitu pula biasa seperti di pemandian, nah, itu selesai mandi umumnya orang mesti mandilah lagi, saya kena kencingnya yang jub masuk,
ya, apalagi laki perempuan. Hati-hati, hati, jangan meremehkan. Karena campur laki perempuan itu sudah dosa besar, apalagi yang kencing. Ya, apalagi kalau perempuan tadi itu lagi masa subur, itu bisa nyedot, nyedot. Kalau seandainya ada sisa mani-mani, ya, itu bisa disedot dalam radius berapa meter itu bisa menarik rahim daripada wanita yang lagi masa subur. Itu seperti yang saya ceritakan di pengajian di rumah kami di Bareng. Itu ada wanita yang melahirkan buaya di ujung pandang itu. Itu selidik punya selidik, ya itu tadi waktu dia masa masa subur. Umumnya rumah di atas sungai. Itu waktu itu mungkin ada bekas maninya buaya yang dibawa oleh air. Waktu itu dia mandi di sungai tadi, otomatis disedot itu mani, maka hamil, lahir seekor buaya. Ini yang harus dijaga. Makanya dalam hukum syari', ya, itu kalau kita punya ipar perempuan, ya, itu datang ke rumah, itu tidak boleh dimasukkan atau ditidurkan di kamar kita, ya, walaupun dia itu adiknya istri kita atau kakaknya, kan ditakutkan mungkin bekas-bekas mani kita itu di tempat tidur kena. Apalagi meminjamkan baju pakaian pada ipar, ini tidak boleh walaupun sudah dicuci menurut zahirnya, karena mani itu tidak mati dalam jangka 24 jam walaupun kering, ini tidak mati. Kena masa subur, ini makanya hati-hati. Kadang-kadang punya anak tidak bodoh makanya. Ya, ini karena keserempet-serempet tadi itu. Makanya salaf, kiai-kiai kita hati-hati dalam hal ini. Tidak peduli dengan tidak enak apa jarine mertua, apa jarine iper, masa ditidurkan di sepen, ya, atau tidak dipinjami baju ini istrinya. Persetan dengan gambaran semacam itu. Ditakutkan nanti anak cucunya ini kalau sudah rusak, sudah keliru, ya keliru seterusnya, tidak bisa diganti. Hati-hati. Makanya nanti yaumul qiyamah banyak daripada orang-orang itu yang menggendong anaknya masih kecil, tadi digendong terus dibiayai sekolah, tidak tahunya bukan anaknya tukang becak, anak yang ganteng, tidak tahunya yaumul qiyamah anaknya ipernya. Ini jadi ingin selamat dunia akhirat, anak cucu ikuti ketentuan agama, jangan meremehkannya, jangan tidak enak sama menungso. Itu adat kita, adat ketimuran kita, itu merupakan jebakan daripada jebakan-jebakan iblis. Tidak enak apa jarine wong, apa jarine IP teko ado teko enggak ini tidak diajak bicara, tidak diajak duduk bareng iper. Nabi bersabda, alhamu huwal maut. IP itu kehancuran, lonceng kematian. Jelas. Kalau istri Anda waktu Anda keluar kemana, ke pasar atau kerja, terus istri Anda menerima laki-laki, ya, yang asing bagi daerah sekitar rumah Anda, yang asing bagi
warga RT Anda, itu orang pasti akan iya, sehingga dia kalau mau melakukan kemungkaran berzina, ya pikir-pikir dulu kalau tidak mau dimasa, ya kan. Lain kalau Anda punya adik laki, terus waktu Anda keluar ke pasar, ya istri Anda membukakan pintu, adik laki Anda, itu orang semua mengatakan IP ini iblis yang jadi liverynya. Makhtala rajulun bi ajnabiyatin illa wasyaitanu tsalitsuma. Tidaklah berduaan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, terutama iper, ya, kecuali wasyaitanu tsalitsuma. Syaitan itu wasitnya. Tinggal ngepriti saja. Itu kita tidak enak IP. Itu pula nanti yang namanya misanan, ya. Ini bukan mahram. Nanti dia punya bule dari luar kota datang dengan putrinya, terus oleh ibunya si anak laki dikenalkan, ini misanan, salaman. Nanti tidak mau salaman, ya, ini menusuk perasaan daripada bulenya. Masa dari jauh diajak kenalan, diajak salaman tidak mau. Ini menusuk perasaannya. Ini syaitan yang bicara tadi, iblis. Tapi kalau sudah kenal, ya, ini bukan menusuk perasaan lagi, menusuknya sampai hamil. Gara-gara itu tadi tidak enak. Itu hati-hati, jangan meremehkan tuntunan syariat. Apa yang dilarang oleh syariat harus dijauhi, jangan diremehkan, jangan dipolitiki. Tidak, maksudnya kita begini, tidak untuk menyenangkan mertua, menyenangkan, ya, ini hanya binasa. Sampai anak bukan jadi anaknya, tapi anaknya orang lain dari hasil perzinaan, perselingkuhan tadi. Hati-hati. Makanya di Makkah itu, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang di mana batang pasir, orang pedalaman, itu bawa anak mungil, ganteng-ganteng. Kita tanya, ada ibnak, ada benuk, ya ini anakmu. Dia bilang, insya Allah. Kita kadang-kadang tanya, kenapa insya Allah? Kan hasil dari anuan dengan istrimu. Dia bilang, siapa yang jamin bahwa ini anakku? 24 jam aku tidak ada di rumah, bisa saja. Nah, ini gara-gara tidak enak tadi dengan iper, biar istri diantarkan adiknya, ipernya yang laki. Jadi saya punya istri, saya punya adik laki, biar karena kita sibuk, biar diantarkan adikmu. Wah, ini syaitan. Nabi nyebutkan alhamu, iper itu huwal maut, kematian. Hati-hati. Jangan nanti menyesal, yang mana penyesalan tersebut tidak ada artinya. Kalau sudah yaumul qiyamah, di mana yaumatublas sarair, dibelojoti, dibongkar, ya, akan apa yang kalian sembunyikan selama ini, itu semuanya dipreteli oleh Allah. Tahu kita, ini anaknya iper, ini anaknya tukang becak, ini anaknya pembantu. Nah, ini banyak daripada kita membiarkan pembantu laki masuk rumah, sementara kita di pasar. Banyak kejadian tukang nyaput berzina dengan istrinya, pembantu berzina dengan istrinya. Hati-hati. Mumpung masih diberi inayah oleh Allah, yaitu disenangkan untuk belajar mengaji di masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan inayah dan riayah kepada kita semuanya, dengan betul-betul mengutamakan akan tuntunan syariat, dengan menjauhkan, menyisihkan apapun daripada anuan kita, ya, ataupun itu namanya menusuk perasaan,
mengganggu perasaan kan apa mertua dan lain-lainnya. Mestinya kita harus lebih lebih menjaga perasaan kita, perasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Kembali pada mandi-mandi yang disunahkan tadi. Begitu pula disunahkan mandi untuk setelah keluar dari hammam, yaitu tadi itu mandi uap, apa namanya itu bahasa sekarang, sauna. Wali taghayyuril jasad, dan disunahkan pula untuk mandi setiap berubahnya bau daripada badan kita, itu disunahkan untuk mandi ya. Wa inda kulli majma'in min majami'il khair, dan disunahkan untuk mandi manakala ada undangan, maksudnya ada kumpulan pergi ke tempat di mana ada perkumpulan, disunahkan sebelum berangkat untuk mandi, karena otomatis kebersihan badannya ini akan menjadikan majelis tadi itu lebih lebih ceria ya, lebih bersih ya. Lain kalau kita kotor, tidak mandi, itu bau kita akan mengganggu orang lain ya. Lebih dalam cuaca sekarang ini panas ya kan. Nah, itu hendaknya sering-sering mandi, karena jumpa dengan orang, pergi untuk ke pasar dan lain-lainnya. Ini hendaknya kita mandi ya. Maka disunahkan ya, bila kita diundang oleh orang ya, untuk untuk sebelumnya mandi agar tidak mengganggu mereka. Makanya dalam hal ini, dalam mandi pagi dan sore itu jangan asal mandi saja, tapi niatkan untuk membersihkan badan, untuk menjaga, untuk tidak mengganggu orang lain. Nah, ini yang luput dari penilaian kita. Lahan yang sangat luas yang namanya meniatkan akan amalan-amalan yang aslinya jaiz, yaitu bukan sunnah apalagi wajib, itu jangan dibiarkan amalan-amalan jaiz tadi itu begitu saja, karena itu bagaimanapun juga bagian daripada umur kita. Apa amalan-amalan yang jaiz, yaitu mandi pagi dan sore. Itu untuk ini rutinitas ya. Terus orang yang berjalan keluar rumah ya, ini kan hal-hal yang rutinitas. Jangan biarkan mutunya, harganya itu biasa-biasa saja. Yang namanya mandi biasa itu hukumnya jaiz. Terus apalagi makan, minum, tidur, ini adalah amalan-amalan yang al-amal al-jaizah. Padahal kalau tidur kita berapa jam? 8 jam, 9 jam, 10 jam, apalagi yang nganggur. Ini umur bagaimana? Umurnya berlalu sia-sia, habis untuk tidur. Nah, di sini Nabi memberikan resep, yaitu dianjurkan untuk merubah, meningkatkan, menyulap amalan-amalan yang tadinya tidak menghasilkan pahala, ya, disulap bisa menjadi amalan yang dikatakan ibadah yang menghasilkan pahala. Caranya
hendaknya kita menyiapkan niatan. Niatan. Jadi makan hukumnya jaiz, boleh makan, boleh tidak. Nah, di sini waktu kita lapar jangan langsung muluk saja, tapi niatkan. Ya Allah, nawaitu an akul hadzal soto ya, litaqawi alal ibadah. Saya niat makan soto ini untuk menguatkan ibadah. Minum, nawaitu syurub li taqawi ala li qiraatil Quran. Ini minum tadi sudah sudah menghabiskan 2 gelas dan ditulis sebagai pahala. Makan 2 piring tadi dianggap ibadah, menghasilkan pahala. Begitu pula kalau akan tidur, ya jangan asal lebat saja. Niatkan nawaitu al-ghusl, nawaitu an-naum li aqumal lail, li sholatil al-witir, li taqawi ala sholatis subuh. Ini per detik turun pahala. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kita tidur begitu saja? Ini sia-sia umur kita. Sudah umurnya pendek ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, terus kebanyakan habis untuk untuk sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Maka dari itu dianjurkan untuk kita memasang niat yang baik di dalam melakukan amal-amal yang mubah, sehingga amal-amal yang mubah tadi itu berubah menjadi amal ibadah. Begitulah mandi pagi, jangan asal mandi saja. Niatkan mandi tadi itu untuk litaqawi ala as-shalah ya, walitandifil badan. Berapa niat itu? Litaqawi ala ibadah, walitandifil badan, bersihkan badan, walitafrihi zaujah, untuk menggembirakan istri, mandi bersih. Ya kan? Selama ini sejak kawin tidak pernah menggembirakan istri dengan mandi tadi itu. Nah, di sini gunanya kita menyisihkan waktu untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis macam inilah yang yang akan kita banggakan kelak yaumul qiyamah. Majlis semacam inilah yang akan menyelamatkan kita. Bukan kerjaan kita, bukan titel kita, bukan bukan kekayaan, tapi waktu yang hanya setengah jam ini ya, yang kita pergunakan di masjid ini kelak yang akan kita banggakan yaumul qiyamah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.